Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di kelas 9. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pesan Bu Nur tetap di dalam rumah dan biasakan pola hidup sehat saat ada di rumah. Hari ini Kamis, seperti jadwal seperti biasanya, Bu Nur akan memberikan layanan bimbingan konseling masih dengan materi bimbingan karir. Seperti minggu yang lalu di materi pertama kemarin kita sudah belajar tentang sekolah lanjutan, baik itu SMA maupun SMK. Karakteristiknya bagaimana, perbedaannya di mana. Hari ini Bu Nur akan lanjutkan dengan materi tentang sekolah lanjutan khusus SMK beserta penjurusannya yang ada di dalamnya. Sebelumnya Bu Nur sampaikan bahwa tugas yang sudah kalian sampaikan ke Bu Nur sudah Bu Nur terima dan sudah Bu Nur cek semuanya satu-satu. Ada beberapa teman-teman yang masih belum mengumpulkan ya. Bu Nur masih tunggu dan Bu Nur ingatkan juga saat pengumpulan tugas mohon kalian tetap jangan lupa menuliskan nama, kelas dan nomor absen sehingga Bu Nur tidak kesulitan nanti memasukkan ke bukunya Bu Nur. Baik, tujuan dari kegiatan kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini adalah memahami lebih dekat jurusan yang ada di SMK. Kita tahu bahwa sekolah SMK di Kota Pasuruan hanya ada dua, yaitu SMK 1 dan SMK 2. Hari ini Bu Nur ingin sampaikan juga bahwa tujuan dari pembelajaran kali ini memberikan pemahaman kepada kalian terkait dengan sekolah SMK dan penjurusan di dalamnya. Bu Nur tidak mau pada saat kalian keluar dinyatakan lulus dari SMP 5 kalian masih mengalami kebingungan terkait dengan sekolah yang akan kalian tuju. Lebih-lebih lagi kalian bingung dengan jurusan yang akan kalian pilih. Oleh karena itu jauh hari sebelum ujian akhir sekolah dilaksanakan kalian sudah memiliki pengetahuan, kemudian informasi yang cukup terkait dengan sekolah lanjutan dan jurusan yang akan kalian pilih. Tentunya jurusan itu harus disesuaikan dengan bakat dan minat kalian serta kondisi yang ada saat ini, baik itu kondisi diri maupun kondisi keluarga. Seperti yang kalian lihat di slide kalian, di depan layar HP kalian, Bu Nur sudah siapkan PowerPoint terkait dengan beberapa jurusan yang ada di sekolah SMK. Yang pertama di bisnis ada bidang keahlian, ya kelihatan ya, ada bidang keahlian bidang studi keahlian bisnis dan manajemen. Di dalamnya ada administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, ya. Seingat Bu Nur, ketiga jurusan ini ada di SMK 1 Kota Pasuruan. Kalian bisa cek di webnya, mungkin teman-teman kemarin yang sudah memilih untuk masuk di SMK 1 dan sudah mempelajari profil sekolah dan beberapa jurusan yang ada di sana, saya yakin sudah tahu bahwa di sana di SMK 1 ada 3 jurusan ini. Administrasi perkantoran, akuntansi, dan pemasaran. Di ketiga jurusan ini secara umum mengajarkan kalian tentang bagaimana mengoperasikan komputer, itu yang utama. Kedua, bagaimana cara kalian mengoperasikan komputer, kemudian bagaimana cara kalian untuk menghitung pajak, menyusun laporan keuangan secara umum seperti itu ya. Terkait dagang dan berniaga itu juga disampaikan di kompetensi keahlian pemasaran. Kalian bisa baca sendiri nanti di setiap slide-nya seperti ini. Akuntansi, menghitung pajak ya yang dipelajari nanti, kemudian akuntansi komputer, bendahara kas kecil sebagai kasir juga dan lain sebagainya. Slide ini menjawab mungkin kalian yang belum pernah tahu informasi tentang jurusan yang ada di suatu sekolah SMK, kalian akan penasaran atau akan bertanya-tanya, nanti kalau aku masuk di jurusan akuntansi kira-kira pelajarannya gimana ya, kemudian pelajaran kita itu mempelajari apa saja sih. Nah itu pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kalian sebelum kalian masuk di SMK. Nah materi ini akan sedikit menjawab pertanyaan tersebut sehingga kalian tidak penasaran lagi, sehingga nanti kalian ternyata nanti pada saat masuk jurusan ini saya akan belajar tentang ini, kira-kira aku mampu nggak, aku bisa nggak, pengalaman dari SMP di kelas 7, 8 dan kelas 9 kira-kira nilai matematika aku berapa, kira-kira aku bisa nututi nggak. Nah itu juga sebagai bahan pertimbangan kalian untuk memilih suatu jurusan. Selanjutnya ada multimedia, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak,
ya. Ketiga jurusan ini multimedia, teknik komputer jaringan atau TKJ bisa dikatakan seperti itu, dan rekayasa perangkat lunak atau RPL ini juga ada di SMK 1. Kalian bisa lihat informasinya lebih detailnya di sekolah atau di web mereka, di profil sekolah mereka. Secara garis besar Bu Nur di sini bisa sampaikan di slide ini, untuk multimedia di sana kalian akan belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer. Kemudian mengoperasikan peripheral web, bagaimana cara membuat web dan lain sebagainya. Kemudian mengoperasikan software web design, membuat desain web, mampu mengoperasikan peripheral multimedia. Itu di anak-anak jurusan multimedia. Bagaimana di teknik komputer jaringan atau TKJ, itu nanti lebih mengarah pada bagaimana cara kita menginstalasi. Jadi menginstalasi komputer secara hardware-nya ya, bukan software-nya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, dikatakan di sini lunak berarti software-nya yang digarap. Jadi kalian menggarap software dari suatu komputer. Menginstalasi software aplikasi spesifik, mengoperasikan software aplikasi spesifik, merawat software aplikasi spesifik. Jadi lebih pada software yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, ada di sini juga kompetensi keahlian desain grafis animasi. Nah, mungkin ada di SMK yang lain, bukan di SMK 1 atau SMK 2 Kota Pasuruan. Mungkin di SMK 1 Bangil ada, ya, elektronika industri, teknik audio video, teknik transmisi. Nah, banyak sekali jurusan yang ada di sekolah SMK. Seperti yang Bunur sampaikan minggu lalu bahwa SMK itu memiliki jurusannya lebih beragam, lebih banyak daripada SMA, karena SMA hanya IPS, bahasa, dan IPA saja. Tapi kalau di SMK bermacam dan beragam dari jurusan yang ada di SMK. Yang inilah yang membuat SMK dikatakan SMK bisa, jadi SMK bisa dikatakan langsung bekerja, memang karena apa? Mereka lebih spesifik masuk jurusannya, jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, pekerjaan apa yang ada nanti di dunia kerja. Selanjutnya di slide yang bisa kalian baca nanti ya, Bu Nur akan juga bagikan PPT-nya lewat WhatsApp grup kelas. Bu Nur nanti bagikan, kalian bisa baca sendiri nanti. Teknik gambar bangunan, nah kalian juga nanti bisa, aku punya keahlian seperti ini, aku lebih suka menggambar. Nah, berarti kalian harus mengambil jurusan yang sesuai dengan bakat minat kalian tentunya. Bisa kalian baca ya. Nah, ada kompetensi kendaraan ringan, sepertinya ini SMK 1 tuh lebih cenderung ke jurusan yang terkait dengan komputer ya. Komputer dan akuntansi, ada juga analis kimia dan analis industri di SMK 1. Tapi kalau di SMK 2 lebih ke arah otomotif. Kalau tidak salah seperti itu ya, bisa kalian cek sendiri nanti. Seingat Bu Nur seperti itu. Jadi ada kendaraan ringan, teknik alat berat, sepeda motor kecil dan besar, ini ada di SMK 2. Jadi ada bengkelnya. Bu Nur pernah ke sana dan Bu Nur lihat bahwa memang disediakan bengkel-bengkel untuk praktek dari jurusan sepeda motor ini. Teknik pendingin dan tata udara, servis AC dan lain sebagainya. Oke, listrik. Nah, kalau listrik seingat Bu Nur di Bangil atau enggak di Purwosari ada mungkin ya. Mungkin dicek lagi anak-anak. Jadi kita sama-sama belajar, kalian juga belajar, Bu Nur juga belajar. Jadi kalian bisa baca satu persatu nantinya di slide ini ya. Kira-kira jurusan mana yang menarik menurut kalian dan kalian suka dan tentunya sesuai dengan minat kalian dan kemampuan kalian. Kalau kita ngomong kemampuan berarti kita harus lihat nilai kalian saat di kelas 7 dan di kelas 8. Ya, kira-kira nilai saya lebih condong ke IPA kah, matematika, IPS, bahasa, atau yang mana? Itu yang bisa membuat kalian sebagai bahan pertimbangan untuk masuk sekolah lanjutan, masuk sekolah SMA, apakah SMK, dan kalaupun SMK dan SMA mau masuk di jurusan mana. Ingat, pada saat
pengambilan jurusan, pembuatan keputusan memasuki sekolah lanjutan, Bu Nur harapkan itu disesuaikan dengan keinginan kalian sendiri, bukan terpengaruh dari teman atau bahkan dari orang lain. Sehingga pada saat kalian masuk di jurusan itu, kalian bisa lebih optimal dalam menjalaninya. Ada kimia industri. Nah, kimia industri ini ada di SMK 1. Ya, kimia analis juga ada di SMK 1. Perlu Bu Nur sampaikan sedikit informasi, di SMK 1 itu ada yang namanya kelas alfa, di mana SMK 1 melakukan kerjasama dengan Alfamaret untuk merekrut beberapa siswa yang ada di SMK 1 untuk dijadikan atau di-training, dipersiapkan untuk menjadi pegawai di Alfamaret. Ya, selama magang juga nanti ada di Alfamaret. Dan ingat, selama magang ada uang saku yang bisa kalian dapatkan selama masa magang dan bisa dijamin setelah lulus dari SMK 1, apabila kalian dinyatakan lulus di kelas 1, berarti kalian secara langsung mendapatkan satu sertifikat ya dari Alfamaret, dan itu bisa kalian gunakan untuk melamar kerja di Alfamaret. Nah, kelebihannya di situ. Dan untuk anak-anak sebelum masuk kelas alfa biasanya ada tesnya, baik itu tes tinggi badan maupun tes wawancara, dan itu pihak Alfamaret yang melaksanakan. Jadi itu saja hari ini yang ingin Bu Nur sampaikan di materi yang kedua di masa pandemi ini. Bu Nur harap kalian tetap memberlakukan kebiasaan hidup sehat ya, cuci tangan, jangan banyak keluar rumah, kalau bisa ada di dalam rumah saja. Untuk tugas hari ini Bu Nur akan sampaikan lewat WhatsApp grup kelas. Hanya itu yang ingin Bu Nur sampaikan. Bu Nur mohon maaf. Bu Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.